Halo semuanya, kalau dengar kata Jogja, pasti yang kebayang langsung rasa manisnya gudeg, jalanan Malioboro yang rame atau mungkin megahnya Candi Prambanan kan? Tapi hari ini kita bakal melihat sisi lain dari kota istimewa ini. Anggap saja saya ini pemandu wisata misteri kalian, karena kita bakal mengupas tuntas fakta-fakta spiritual di balik warisan budaya Yogyakarta. Kita akan menelusuri legenda-legenda tak kasat mata secara objektif, menyusuri lorong waktu, dan mencoba memahami kenapa mitos-mitos ini begitu mengakar kuat di sana. Jadi, siapkan nyali kalian untuk perjalanan yang mendebarkan ini. Oke, langsung aja kita mulai penelusuran kita. Rencana perjalanan kita hari ini dibagi jadi 4 rute. Pertama, kita membedah pusaka kerajaan. Kedua, fenomena arsitektur berhantu. Ketiga, kita akan mendaki ke pasar gaib. Dan terakhir, sebuah panduan keselamatan khusus buat kalian para penguji nyali. Kita masuk ke rute pertama kita, pusaka kerajaan. Di sini, kita akan melihat warisan yang benar-benar hidup. Kalian harus tahu, di Jogja itu benda-benda peninggalan keraton nggak cuma dilihat sebagai artefak mati di dalam etalase kaca. Bagi masyarakat setempat, benda-benda ini diyakini punya energi tersendiri yang sangat dihormati. Menariknya nih, misteri di kota ini rentang waktunya panjang banget, lintas abad. Mulai dari tahun 1700-an, ada kereta kencana Kanjeng Nyai Jimat, hadiah dari VOC, yang sampai sekarang diyakini sering berderit dan bergerak sendiri padahal nggak ada yang nyentuh. Terus lompat ke tahun 1840-an zaman Perang Diponegoro, fondasi jembatan Gondolayu konon memakan tumba sepasang pengantin baru. Maju lagi ke tahun 1915, ada tragedi tragis penjual jamu bernama Yugium. Bahkan di era modern tahun 1998, ada berhentinya operasi sebuah bank swasta yang sekarang malah lebih dikenal warga sebagai bank gaib. Sejarah dan hal mistis itu kayaknya emang selalu jalan barengan di kota ini. Balik lagi soal kereta kencana tadi. Terus gimana dong warga merawat benda yang dianggap sakral ini? Nah, ada yang namanya ritual jamasan. Ini tuh upacara suci yang dilakuin tiap hari Selasa atau Jumat Kliwon di bulan Sura. Mereka pakai air jeruk nipis sama kembang setaman buat mencuci pusaka-pusaka keraton. Tapi secara filosofis, jamasan itu bukan cuma sekedar nyuci barang fisik aja. Itu adalah simbol penyucian jiwa dan cara untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Fakta menariknya, warga lokal itu sampai rela desak-desakan loh demi merebut sisa air jamasan ini. Mereka percaya banget kalau air bekas cucian pusaka itu bawa berkah dan bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Bener-bener bukti nyata gimana filosofi keraton itu menyatu sama kepercayaan spiritual masyarakatnya. Oke, kita lanjut ke rute kedua kita. Arsitektur berhantu, alias gema-gema dari masa lalu. Dari benda pusaka di dalam keraton, sekarang kita melangkah keluar menuju jalanan kota. Di sini, setiap lokasi punya cerita dan aturan mainnya sendiri. Di bank gaib yang kita bahas tadi, konon ada teller-teller hantu yang masih aktif bekerja, tapi transaksinya nggak pakai uang kita, melainkan pakai tumbal dan sajian gaib. Terus ada Omah Kantil di Kota Gede. Tempat ini dijaga sosok tak kasat mata bernama Barowo. Barowo ini sebenarnya adil sih, dia nggak bakal ganggu kalau kalian sopan. Tapi dia nggak segan-segan menghukum pengunjung yang nggak punya tata krama. Lalu jembatan Gondolayu, ingat sosok Yugium penjual jamu tadi? Arwahnya yang bernasib tragis itu konon suka banget nyebisikin pikiran-pikiran gelam ke orang-orang yang lagi melamun sedih di tepi jembatan, kayak ngajakin mereka buat mengakhiri hidup. Hati-hati banget deh kalau kesini. Ngomong-ngomong soal arsitektur, ada satu angka yang super monumental di Jogja. 57. Angka apa tuh? Ini adalah jumlah bangunan di Kompleks Taman Sari, taman air kerajaan yang luasnya luar biasa, sampai 10 hektar. Tapi, ini bukan sekedar kolam renang sultan biasa ya. Tempat ini dipercaya menyimpan jaringan lorong labirin bawah tanah rahasia. Dan mitos yang paling santer beredar, lorong-lorong gelap ini katanya jadi jalan penghubung langsung antara sultan dengan penguasa mistis Laut Selatan. Siapa lagi kalau bukan Nyi Roro Kidul? Disinilah kita sering melihat momen di mana logika dan kepercayaan itu saling tabrakan. Ambil contoh panggung Krapyak atau kandang menjangan, ini tuh bangunan berburu berusia 250 tahun. Di tengah bangunannya, ada sebuah kursi kosong lengkap dengan sesajen. Nah, kalau dipikir pakai logika, kursi itu sebenarnya cuma properti sisa dari upacara keraton Charles Dahar di tahun 2021 yang kelupaan diberesin. Tapi, karena kepercayaan mistis di sana udah terlanjur kuat, masyarakat nganggap kursi itu emang sengaja ditaruh di situ buat makhluk tak kasat mata nerima persembahan. Logika dan mitos benar-benar melebur jadi satu. Terus ada lagi dua arsitektur berhantu yang ikonik banget di Jogja. Namanya aja udah bikin merinding. Rumah Pocang Sumi dan Rumah Kentang. Di Kota Gede ada rumah joglo ratusan tahun yang katanya dihuni Nenek Sumi. Beliau ini korban perampokan tragis di tahun 1930-an. Arwahnya konon sekarang jadi pocong yang sering kedengaran nangis atau ngetok-ngetok pintu kalau malam. Sementara itu, di Kota Baru ada rumah peninggalan kolonial Belanda.
Kalau kalian lewat sana dan tiba-tiba nyium bau kentang rebus yang nyengat banget, percaya deh sama warga lokal. Itu bukan tanda ada yang lagi masak, tapi itu tanda kehadiran genderuwo yang netep di rumah itu. Nah, cerita-cerita tadi membawa kita ke satu pertanyaan penting nih, buat kalian semua. Coba bayangin, kalian lagi berdiri sendirian di bundaran UGM, salah satu kampus tertua di Indonesia. Pertanyaannya, berani nggak kalian nyanyiin lagu nasional Gugur Bunga pas banget tengah malam di bundaran itu? Kalau kalian emang nekat nunggu di sana sampai sebelum tengah malam, urban legend ini bakal langsung aktif begitu kalian mulai nyanyiin lirik Gugur Bunga. Begitu kalian nyanyi, konon kalian bakal langsung terjebak di semacam putaran ruang yang nggak ada ujungnya. Sekencang apapun kalian lari atau jalan pergi, kalian bakal terus-terusan balik lagi ke bundaran itu. Puncaknya, kalian bakal didatengin arwah-arwah korban zaman penjajahan yang wujudnya udah nggak utuh lagi. Ada kejadian nyata di era 90-an tentang dua mahasiswa, Dias dan Joko, yang berani-beraninya nyoba ritual ini buat tugas makalah. Hasilnya, mereka sih selamat, tapi harus nanggung trauma psikologis yang parah banget. Sekarang kita beranjak ke rute ketiga kita, Pasar Gaib, sebuah ekonomi supranatural. Kita bakal menaki ke tempat yang udaranya jauh lebih dingin dan pastinya auranya jauh lebih mencekam. Selamat datang di Pasar Bubrah di lereng Gunung Merapi. Fenomena di sini ngasih lihat gimana satu tempat fisik bisa punya dua realitas yang bertolak belakang banget. Kalau siang hari, tempat ini cuma hamparan pasir vulkanik yang tandus dan sepi. Ya, tempat istirahat biasalah buat para pendaki. Tapi tunggu sampai matahari terbenam. Malam hari, tempat ini konon berubah jadi pasar gaib yang luar biasa bising. Banyak pendaki ngelaporin dengar suara riuh gemuruh, persis kayak keramaian pasar manusia, yang katanya sih dioperasikan langsung sama bangsa jin dan makhluk astral penunggu Merapi. Kalau kalian sampai terjebak di pasar bubrah ini pas malam hari, ada satu aturan tak tertulis yang nggak main-main bahayanya. Katanya nih, kadang-kadang makhluk di pasar gaib itu bakal nawarin barang dagangannya ke pendaki yang lewat. Kalau itu terjadi, dengerin peringatan ini baik-baik. Jika kalian tidak merespons dan mempermainkannya, kalian dianggap menyerahkan roh kalian sebagai alat transaksi. Beneran, kalau kalian cuek atau ngabaikan mereka, roh kalian yang bakal diambil sebagai ganti pembayarannya. Bikin merinding banget kan? Nah, ini dia rute terakhir kita. Panduan keselamatan alias aturan main buat para penguji nyali. Oke, kita tarik nafas dalam-dalam dulu. Kita udah bahas dari pusaka sakral, rumah berhantu, sampai pasar jin di gunung. Buat kalian yang niat mau eksplorasi wisata misteri ke Jogja, tolong catat panduan ini baik-baik. Pertama, selalu minta izin dan jaga sikap kalau lewat omah kantil. Jangan sampai bikin Barowo marah. Kedua, ini penting nih. Kalau kalian dengar ada yang nawarin barang di pasar bubrah Merapi, langsung aja lemparkan barang berharga kalian sebagai alat tukar biar roh kalian tetap aman. Ketiga, jaga lisan. Jangan pernah ngomong kasar selama nyusuri lorong-lorong Taman Sari. Keempat, kalau hati lagi galau atau sedih, mending jangan melamun sendirian, ngeliatin sungai di jembatan Gondolayu. Dan yang kelima, yang paling mutlak, seindah apapun kereta kencana di keraton, jangan pernah nyentuh, apalagi sampai berani duduk di sana. Intinya, menghormati kepercayaan lokal itu kunci mutlak buat keselamatan kalian. Gak kerasa, kita udah sampai di penghujung eksplorasi kita. Setelah membedah semua fakta spiritual yang mendalam, tahu makna filosofis di balik tradisi keraton, sampai ngulik legenda-legenda paling kelam dari warisan budaya Yogyakarta, sekarang giliran saya yang nanya, apa kalian masih punya nyali buat pesen tiket ke sana dan ngebuktiin semuanya sendiri? Terima kasih ya udah gabung di penelusuran hari ini. Sampai ketemu di eksplorasi kita selanjutnya.